Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi. Kita rindu suara-suara surga. Semoga insya Allah jawaban kita itu jawaban-jawaban insan-insan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi fadli amalina fil khairat wal barakah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, saya mengajak mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya jualah sehingga pada malam ini kita diberikan kesehatan, sehingga ringan rasanya kaki ini untuk kita langkahkan ke rumahnya Allah. Ringan rasanya kepala ini untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena nikmatnya. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah, panutan dan ikutan kita di dalam beraktivitas di atas dunia ini. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, sebahagian daripada hikmah Ramadan itu adalah kita banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kalimat salat itu selalu berbarengan dengan zakat. Kalau dilihat hampir 30 ayat Al-Quran itu menyinggung tentang zakat, 27 diantaranya ayat bergandengan dengan salat. Jadi zakat bergandengan dengan salat. Aqimus shalah wa atus zakah. Tapi salat tidak diatur kaifiatnya di dalam Al-Quran. Yang diatur kaifiatnya di dalam Al-Quran adalah wudu. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu isa kuntum ilas salah fagsilu ujuhakum wa aydiyakum famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Coba kita kaji. Ayat ini menunjukkan, coba kita lihat ayatnya, ya ayyuhallazina amanu isa kuntum ilas salah fagsilu ujuhakum. Kalimat ujuhakum itu jamak, mufradnya adalah wajhun. Yang kedua, aidiyakum juga jamak, mufradnya adalah yadun. Ru'usakum kepala juga jamak, mufradnya adalah ra'sun. Dan arjulakum juga jamak, mufradnya adalah rijlun. Kenapa demikian? Coba kita lihat, wujuhakum itu muka-mukamu. Berapa muka kita? Saya kira muka kita semua hanya satu. Kenapa Allah memerintahkan mencuci muka kita? Kenapa menjadi jamak? Muka-muka. Ternyata di muka kita ini banyak selaput-selaput.
muka kita ini bersusun-susun selaputnya. Setiap kita bangga, setiap kita menonjolkan muka kita, pada saat itu selaputnya terkelupas. Oleh karena itu, jangan kita membanggakan diri kita, jangan kita membanggakan diri kita. Kenapa? Karena selaput wajah kita akan berkurang. Di dalam Al-Quran dikatakan, wujuhum yauma isin na'imah. Suatu saat nanti di hari kemudian, muka kita ini yang selalu kita basahi dengan air wudu, terkelupasnya keujuban, terkelupasnya kesombongan muka itu, terkelupas akhirnya putih bersih. Akhirnya disebutkan di dalam Al-Quran, wujuhum yauma isin na'imah. Suatu saat muka kita berseri-seri seperti orang yang tertidur pulas. Jamaah Jumat jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita cuci tangan kita. Famsau aydiyakum, tangan-tangan. Kenapa kita cuci kita punya tangan di dalam berwudu? Karena ketika mungkin ada di antara kita yang pejabat, bersusun berkas yang mau ditandatangani, jangan sampai setiap berkas itu tetesan tangan kita ada di situ. Kemungkinan ada berkas yang salah, tetap kita tanda tangani. Kenapa? Kemungkinan karena sudah diparaf oleh sekretaris dan lain-lain sebagainya. Kita tanda tangan, tapi kita tidak tahu apakah berkas ini salah atau benar. Kita cuci tangan kita. Begitu juga saya kira kepala, ru'usakum, kepalamu. Berapakah kepala kita? Saya kira kepala kita hanya satu. Ketika kita usap kepala kita, semua pikiran yang ada di benak kita, yang ada di otak kita, kita dinginkan. Kenapa? Kemungkinan tadi kita marah, kemungkinan tadi kita jengkel, kita usap kepala ini, insya Allah kejengkelan hilang. Kenapa? Didinginkan oleh air wudu. Begitu juga mencuci kaki. Kita cuci kaki ini kenapa? Karena apa yang kita injak belum tentu kehalalannya. Belum tentu yang kita injak itu hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Itulah sebabnya Ramadan ini mengajarkan kita banyak membasuh muka. Ramadan mengajarkan kita banyak mengusap kepala. Dan Ramadan mengajarkan kita banyak mencuci tangan dan banyak mencuci kaki. Kita cuci kaki ini dengan air. Air itu, jamaah sekalian, kalau air ini kita manfaatkan dengan baik, saya kira kita paham semua. Di Mekah itu ada air Zamzam. Kenapa air Zamzam itu begitu bersih dan begitu enak rasanya kita pakai. Malah ketika kita sakit, ada penyakit, kita minum, kita usap dengan air Zamzam itu rasanya nyaman. Karena tidak pernah pray di atas air Zamzam itu orang tawaf. Tidak pernah pray di atas air Zamzam itu orang baca doa. Tidak pernah pray di atas air Zamzam itu kita baca Al-Quran. Itulah sebabnya kalau di rumah kita jadikan untuk kita baca Al-Quran setiap saat, insya Allah rumah kita akan menjadi obat buat keluarga kita. Tapi rumah, Rasulullah mengatakan, rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya itu kabaitil har, seperti rumah yang roboh. Di hadis yang lain dikatakan, rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya, dia seperti kuburan. Oleh karena itu, jadikan rumah kita, Ramadan ini mungkin kita sudah hatam, atau mungkin ada yang belum hatam. Mari selepas Ramadan, kita jadikan rumah kita menjadi bersih, jauh dari godaan, jauh dari
gangguan setan. Kenapa? Karena lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang senantiasa kita kumandangkan. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, Ramadan ini, di akhir Ramadan, istilahnya kita dikembalikan kayaumi waladathu ummuh, seperti kita bayi yang baru lahir. Biasa kita lihat bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu harum baunya, semerbak, enak. Kenapa harum baunya? Karena dia bersih, dia suci. Ya. Jadi kita kembali seperti itu. Kenapa? Karena kembali kita seperti itu karena bacaan Al-Quran, karena wudu dan salat kita, kemungkinan karena zakat fitrah kita, sehingga kebersihan itu ada. Oleh karena itu bayi yang baru lahir itu bersih sekali. Kalau kita lihat, padahal asalnya bayi yang baru lahir itu berdekatan tempat keluarnya dengan tempat keluarnya kotoran kita. Tapi apa? Kotoran ibu-ibu, bukan kotorannya bapak. Kotorannya ibu berdekatan tempat keluarnya, tapi harunnya, subhanallah. Ternyata diselidiki bahwa harunnya bayi itu karena tidak berdosa. Ada 3 dalam ilmu fikih, ada 3 yang bebas pemeriksaan. Apa itu? As-sabiyu, anak-anak sampai hatta yablu, sampai balik. Yang kedua, orang gila sampai sembuh. Dan yang ketiga, orang tidur sampai terbangun. Bebas dari hukum. Jadi kalau mau masuk surga, jadi gila mulai lahir sampai mati. Kalau mau masuk surga tidak dihisap, tidur mulai lahir sampai mati. Begitu juga as-sabiyu, bebas. Kenapa? As-sabiyu bebas karena nanti dia sudah balik. Kalau sudah balik, maka wajib hukumnya dalam syariah itu, wajib hukumnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya jamaah tarawih yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan ini muhasaban nafs. Artinya apa? Muhasaban nafs itu menghitung-hitung diri kita. Ibaratnya kalau kita ini punya kedudukan, kita punya tangan, kita punya kepala, kita punya kaki. Kalau ini selalu kita usap, kita selalu bersihkan, kemudian kita sujud kepada Allah, enak rasanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini kita jadikan latihan. Tarawih kita yang 8 rakaat, tarawih kita yang 20 rakaat, menjadikan itu latihan kita untuk sujud kepada Allah. Apa hakikatnya? Ternyata kepala yang kita usap, ketika kita berwudu, itu tinggal yang paling di atas dalam struktur tubuh kita. Tapi apa? Setelah kita sujud kepada Allah dalam salat, kepala yang di atas dia harus rapat di tanah. Itu menandakan bahwa dalam hidup ini tidak ada orang yang di atas terus dan tidak ada orang yang di bawah terus. Begitu juga iman. Iman kita ini tidak selamanya iman kita terpuruk, dan tidak selamanya iman kita bertengger pada posisi yang di atas. Al-imanu yasidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kapan bertambahnya? Ketika kita banyak berzikir, ketika kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita banyak bersedekah kepada orang lain, maka insya Allah iman kita akan bertambah. Tapi kapan berkurangnya? Ketika energi itu kita tidak manfaatkan, energi kekuatan kita tidak manfaatkan untuk sujud kepada Allah.
Energi harta yang Allah berikan kepada kita, kita tidak manfaatkan untuk bersedekah dan lain-lain sebagainya, maka otomatis pada saat itu iman kita akan berkurang. Oleh karena itu, di akhir Ramadan ini, mari kita banyak beristighfar, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga latihan Ramadan ini atau Ramadan ini menjadikan kita umat, menjadikan kita manusia-manusia yang terbaik, insyaallah. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, moga-moga dengan walaupun dalam keadaan seperti ini, walaupun dalam keadaan kita pakai masker, tapi insyaallah sujud dan ruku kita itu semua bernilai ibadah. Jangankan demikian Bapak Ibu sekalian, langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini juga bernilai ibadah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita rindu dengan suara-suara surga, kita rindu dengan tingkah-tingkah surga. Semoga kita insyaallah semua yang hadir ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga, insyaallah. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.